Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Diana Julia. Saya Cinja Haloho. Saya Gabriela Natasha. Saya Dayu Amara. Di sini kita akan menjelaskan materi dan pertanyaan dari kelompok 1. Dimulai dari material removal process. Material removal process. Ini adalah salah satu jenis proses manufaktur di mana menghilangkan material untuk membentuk sebuah produk yang diinginkan. Ada 3 prosesnya. Yang pertama itu ada konvensional machining, terdiri dari turning atau bubut, kemudian ada drilling, milling, dan ada machining proses itu kayak gergaji, itu pembentukan. Lalu juga ada aggressive proses, yaitu drilling operation. Nah, pertanyaan dari kelompok 1 itu, apa kelebihan dari konvensional machining? Kelebihan dari konvensional machining ini mudah dioperasikan. Selain itu juga alat tidak terpengaruh suhu dan cuaca. Kemudian ada pengoperasiannya dengan cara manual. Kalau aggressive proses itu kelebihannya tingkat akurasinya tinggi, presisi. Karena kan drilling ini kayak mengharuskan permukaan atas suatu benda. Kemudian juga dapat memproses berbagai jenis bahan, mulai dari bahan yang keras pun bisa digunakan drilling operation ini. Lalu juga ada menghasilkan permukaan yang bebas dari cacat, karena aggressive proses ini dapat menghasilkan permukaan yang bebas dari cacat dan sering ditemukan pada metode produksi lainnya. Lalu dilanjutkan dengan adanya non-traditional machining. Di sini kelebihan itu adalah tingkat akurasi dan kekerasannya lebih bagus. Lalu tidak adanya kontak langsung. Terus umur pahatnya itu lebih panjang dan proses pemesinan lebih smooth dan berisik. Lalu untuk perbedaannya itu, perbedaan dari konvensional machining dan non-traditional machining itu, pada non-traditional machining itu dia itu menggunakan energi dan tidak adanya kontak langsung. Sedangkan kalau konvensional machining itu masih menggunakan bantuan seperti dari manusia menggunakan alat pahat dan alat pahat. Tadi kalau misalnya yang agresif itu dia biasanya dipakai pas untuk masalah finishing, karena dia kayak yang menghaluskannya gitu. Tadi kalau contoh misalnya dari yang energi itu, misalnya tadi pakai kekuatan laser yang langsung ditembak gitu, terus nanti bisa kepotong. Lalu di pertanyaan kelompok 1 nomor 3 itu peran oksigen dalam cutting parameter. Di sini oksigen itu berfungsi sebagai zat yang membantu material ini untuk tidak terjadinya oksidasi. Dan selanjutnya itu ada 5 fundamental elements of machining process. Saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa pengaruh kecepatan potong pada permukaan material. Nah, yang awal itu kan ada kecepatan potong. Kecepatan potong itu akan mengaruhi kualitas dari permukaan. Misal kalau kita buat kecepatan potongnya itu terlalu cepat atau terlalu lama, hasilnya material tersebut akan terjadi ketidakrataan pada material yang akan dihasilkan pada hasil pemotongan. Nah, bisa dilihat dari video ini, kecepatan potong itu dilihat dari materialnya yang berputar dan
materialnya yang berputar, dan terusnya juga berputar untuk menyesuaikan di mana materialnya berada. Nah, selanjutnya itu ada kecepatan makan. Bisa dilihat dari tulisnya, dia memakan material yang digerakkan oleh tulisnya juga. Yang selanjutnya ada kedalaman potong. Kedalaman potong bisa dilihat dari video ini. Tulisnya memakan ke dalam atau ke bawah dari materialnya tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kecepatan yang menghasilkan gram. Itu kecepatan itu dapat diartikan dari proses kecepatan tulis atau tulis untuk menghasilkan sisa-sisanya. Terus selanjutnya di pertanyaan kelompok 1 di nomor 4 itu ada pertanyaan kerusakan material saat proses machining dipengaruhi oleh faktor apa? Nah, salah satu yang faktor yang mempengaruhinya itu adalah kecepatan potong. Nah, karena tadi seperti yang udah Cynthia jelasin, kecepatan potong itu kalau misalnya kecepatannya malah terlalu cepat atau terlalu lama, itu bisa mengakibatkan kerusakan material. Misalnya kalau misalnya lama, otomatis diameter atau bagian yang terpotong itu kan jadi jaraknya jauh gitu ya, makanya jadi bahannya tuh nggak rata. Tapi juga kalau misalnya terlalu cepat, mesinnya itu kan jadi panas, terus bergesekan dengan material yang kita gunakan, itu otomatis membuat mesin itu jadi panas, terus materialnya nanti bisa juga meleleh, jadi mengalami perubahan bentuk kan karena terlalu panas. Terus selain itu juga bisa dipengaruhi oleh alat potong yang umurnya udah lama, terus juga terus dari kecepatan potong tadi itu kan energi panas dari alatnya yang bekerja terlalu cepat dan bergesekan itu kan terus menerus panas nih. Nah, hal itu tuh tapi bisa kita atasi misalnya dengan pemberian oksigen biar nggak terjadi keausan atau oksidasi, atau juga bisa kita kasih air ulan, itu campuran air ulan itu campuran dari untuk sebagai coolant itu tuh sebagai alat pendinginannya, jadi biar dia tidak mengalami oksidasi atau perkarapan. Terus kemudian lanjut di base number cutting edge, itu yang pertama ada single cutting tool. Nah, single cutting tool itu berarti mata pisaunya itu ada satu, jadi yang dipotong itu tuh hanya satu putaran doang. Kayak misalnya tadi di foto yang awal ini, nah ini namanya single cutting tool, mata pisaunya itu hanya satu. Nah, terus yang kedua itu ada multiply point cutting. Ini mata pisaunya ada banyak, toolsnya tergantung apa nanti yang ingin dibuat, maksudnya produknya apa sesuai kebutuhan. Ini biasanya bisa digunakan di drilling ataupun di milling proses. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi